Kita bersyukur dan bersukacita kalau Tuhan masih berikan lagi kita kesempatan untuk sama-sama kita memuliakan Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang kita sudah lewati. Kasih setia Tuhan tidak pernah lalu dari kehidupan kita. Penyertaan pemeliharaan Tuhan selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita, renungkan kebaikan Tuhan, dan naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik, kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami boleh nikmati kuasa-Mu, penyertaan Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami boleh menikmati berkat-berkat pertolongan Tuhan sepanjang malam boleh jaga pelihara hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan kami ada semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan ini hidup kami dipercaya ketika kami ada di tempat ini menjadi satu kerinduan yang besar untuk terus hidup bersekutu dengan Tuhan, menikmati kuasa hadirat-Mu, menikmati jamaah-jamaah kuasa-Mu Roh Kudus. Sebab itu Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau yang melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Sebab itu sebelum kami masuk dalam hadirat, menikmati kuasa pujian penyembahan kami kepada-Mu, kuduskan kami, layakkan kami terus Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya yang sudah mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga layak kami Tuhan untuk menikmati berkat-berkat dalam ibadah kami saat ini. Sebab itu ibadah kami saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Yang kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berprioritas dalam ibadah kami, mengurapi kami semua yang ada, sehingga kami boleh menikmati ibadah kami bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Taruhkan semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan kami untuk melayani pekerjaan pada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu mengurapi kami. Kami yang memimpin kami dalam pujian penyembahan, sehingga pemain musik multimedia kolektor hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan Allah, sehingga kami percaya setiap apa yang kami kerjakan saat ini mata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Engkau, dan firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami, itulah yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja mengganggu ibadah kami saat ini. Dengan iman, dengan satu hati kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja dinyatakan di tempat ini, sehingga kami penuh dengan sukacita kebebasan untuk kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk umat-umat yang dalam perjalanan, tetap terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami bersukacita, sama-sama kami meninggikan Engkau, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami buka habiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, glory bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang layak untuk menerima pujian kita. Haleluya, haleluya. Amen, haleluya.
senantiasa memegang tangan kita, menyertai kita, memberi kita kekuatan. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita mau bersyukur karena setiap kebaikan Allah yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menangguhkan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu,
memuji meninggikan Engkau. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami. Alirkan kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Tengok kanan kiri dulu, ada sukacita. Oke. Dia adalah Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Kita serukan nama Dia, memuji meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Biarlah kami bergoyang, biarlah
setiap musim kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya ajaib, kasih-Nya besar bagi kita. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cahaya, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari sama-sama kita bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk kebahagiaan kita. Amin. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Haleluya. Amin Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat pertolongan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat pengurapan-Mu, kami bersyukur untuk itu. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami Tuhan urapi telinga dan hati kami, biarlah hati kami berfokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan berkati urapan dan menyebabkan jangan lagi Tuhan untuk dapat menyingkapkan semua isi hati Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama. Tuhan ajarkan untuk memberi yang terbaik. Semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan korban persembahan yang pertama, naikkan pujian tak terbatas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu-waktu kita saat ini, saudara, atas anugerah Tuhan kita boleh beribadah ya. Sekali lagi sudah ketiga kali mungkin ya kita beribadah setelah tempat kita ini direnovasi. Tapi terus saya ingatkan ya, saat-saat merenovasi ini selesainya, wah saya juga senang sekali. Jadinya ya senang lah saudara. Sekalipun ada kekurangan-kekurangan tapi jauh lebih baik dari sebelum direnovasi kan begitu ya. Saya pun bawa dalam doa dan ya tentu dalam suara hati pasti juga dari Roh Kudus ya saudara berbicara kepada saya. Ya Tuhan tentu seperti saya katakan lalu ya, Tuhan tentu ya senang, tapi senang di renovasi, tetapi kesenangan Tuhan bukan pada bangunannya, tetapi pada tindakan-tindakan kita. Jadi saya ingat itu loh. Jadi tindakan-tindakan kita itulah yang Tuhan senang. Ya, bukan pada bangunan atau bagusnya, karena tentu tempat di surga itu bagi Tuhan tuh lebih bagus karena di sana bukan terbuat dari gypsum, bukan terbuat dari semen. Di sana itu hanya digambarkan bahkan lebih dari segala permata di muka bumi. Amin ya saudara. Jadi kembali lagi, saudara, Tuhan tetap fokus pada apa yang sudah kita lakukan. Oke saudara. Jadi sekali lagi saya terus menyampaikan juga terima kasih buat saudara. Mungkin saya tidak sampaikan. Saudara berkorban semua sampai ini bisa terjadi. Drum juga bisa diganti. Ada di antara saudara yang menyumbangkannya. Ya, menyumbangkan untuk drum ini dan lain sebagainya. Oke, saudara. Sekarang saya masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita akan baca firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 24. Perikop di sana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 24. Bergantian ya saudara, kita baca sampai ayat 29. Mari jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita gantian membaca firman Tuhan ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Dan menunjukkan tanganku ke dalam maunya, saya 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan
dan ditujukan ke dalam hukum. Dan jangan kau percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena kau melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang menerima dan percaya." Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Saudara, konteks ayat ini adalah konteks kebangkitan. Jadi saya masih membawa saudara, kita semua ini, saudara, dalam khotbah-khotbah kita ini dalam konteks kebangkitan. Kenapa, saudara? Karena setelah Yesus bangkit, Yesus masih ada selama 40 hari di muka bumi. Masih menampakkan kepada murid-murid. Bahkan ribuan orang masih melihat dia. Sehingga ini tentu harus menjadi pengetahuan iman bagi kita tentang kebangkitan ini begitu penting untuk kita, saudara, menambahkan pengetahuan dalam iman kita. Karena konsep iman kita kan begini, saudara, bahwa pertama itu melihat Tuhan dengan percaya, melihat Alkitab dengan percaya, dan bagaimana, saudara, dari kepercayaan ini kan harus bertumbuh dari pengetahuan akan firman Allah. Nah, saya balik lagi, saudara. Saya sudah menyampaikan, saudara, bagi saudara ada 3 poin, saudara, pelajaran dari kebangkitan yang kita belajar. Minggu lalu saya sudah menyampaikan pelajaran. Poin yang pertama, saudara, tentang pelajaran dari kebangkitan Yesus adalah mengenai, saudara, peristiwa kebangkitan Yesus di hari Minggu membuat orang percaya pada abad pertama atau zaman Yesus itu, saudara, di mana mereka beribadat tadinya di hari Sabtu. Setelah Yesus bangkit, saudara, mereka berubah menjadi hari Minggu beribadat. Jadi hari Sabtu itu mereka masih bergabung bersama-sama dengan agama Yahudi, tentu beribadah. Tapi kebangkitan menjadi saudara, pilihan bagi orang percaya pada waktu itu untuk memulai beribadah. Saya sudah jelaskan di minggu yang lalu itu ya. Nah, poin kedua, saudara, pelajaran penting kedua untuk kita pelajari, saudara, mengenai Yesus itu benar-benar bangkit. Saya mau ajak saudara sebut sama-sama karena ini sangat penting sekali buat iman kita. Saya mau katakan kita sebut sama-sama, Yesus benar-benar bangkit. 1, 2, 3. Yesus benar-benar bangkit. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus benar-benar bangkit. Bilang amin. Oke, mari balik kepada ayat 24 dan sampai 20. Itu kan kisah di mana Thomas tidak percaya Yesus bangkit. Yesus itu belum percaya, Thomas itu tidak percaya. Masa dia sudah bangkit begitu? Bahkan mereka berkata, kami itu sudah lihat. Murid-murid lain berkata, kami itu sudah pergi ke kubur dan batu telah terguling ke sana. Ya, batu terguling itu, saudara, bukan berarti batu kubur itu kan saya sudah jelaskan beberapa kali, tapi mengingatkan iman saudara bahwa kubur Yesus itu bukan seperti kubur kita vertikal, tutupnya pakai tanah juga begitu, tidak. Tapi kubur Yesus itu, saudara, adalah kubur di mana itu batu terus secara horizontal, jadi digali, jadi dia masuk begitu, saudara. Jadi kalau saudara ke sana, jalan kaki aja masuk kubur, baru ditutup pakai batu. Ya, makanya saya sangat berharap saudara terus diberkati Tuhan, menabung dan saudara bisa ke Israel. Ya, jadi saudara bisa lihat, oh kubur itu begitu. Jadi masuk baru belok kanan, jadi dia letter L, saudara. Masuk begini. Ya, nah batu itu dibuka, saudara. Jadi kubur Yesus itu kan disegel ya sama Romawi, jadi tidak boleh orang sembarang buka. Tahu-tahu mereka datang kan sudah terbuka. Jadi kubur Yesus terbuka itu atau pintunya terbuka bukan supaya Yesus keluar, bukan, saudara. Itu supaya murid-murid itu bisa masuk, bukan supaya Yesus bisa keluar. Ya, supaya murid-murid bisa masuk lihat dia, bagaimana? Bisa paham ya? Karena ayat-ayat ini, saudara, kalau kita lihat Thomas, orang dari keluarga murid itu, Didimus tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Maka murid-murid yang lain datang kepada telah melihat Tuhan. Oh, ayat 26, coba kita baca 1, 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara apa, saudara? Pintu apa? Terkunci. Terus Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa?
damai sejahtera. Pintu sedang apa itu, saudara? Terkunci. Tidak dibuka pintunya. Tahu-tahu Yesus sudah datang. Jadi kubur Yesus itu terbuka bukan supaya Yesus keluar, tapi supaya murid-murid masuk dan percaya Yesus sudah bangkit. Nah, ini kembali, saudara. Kembali kita lihat. Thomas ini dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Bahkan dia berkata, saudara, bahwa Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali apa dia berkata, aku tidak akan percaya. Waduh, ini Thomas ini, saudara. Tetap dia bilang dia tidak percaya. Padahal mengenai percaya, saudara, itu adalah kata kunci utama untuk orang datang pada Tuhan. Kata kunci utama, saya bilang utama, kunci utama. Saudara punya rumah ada pintu utama, bagi saudara. Untuk saudara bisa masuk ke pintu-pintu lain, ada pintu utama. Ya. Dan kata kunci utama, saudara, untuk orang bisa selamat itu percaya. Amin, saudara. Itu percaya, itu kata kunci utama, saudara. Nah, saya balik lagi, saudara. Thomas belum percaya. Sehingga saya dalam poin yang kedua, saya berkata, saudara, memasukkan poin di sini mengenai pelajaran mengenai kebangkitan Yesus adalah poin kedua, Yesus benar-benar bangkit. Karena ini menyangkut percaya, menyangkut iman. Tentu saudara yang selam Tuhan, percaya bagi kita tidak sekedar memang saudara, tidak sekedar sesuatu yang belum kita lihat. Percaya juga bagi kita mengenai kebangkitan ini tentu didukung dengan data-data yang memungkinkan logika kita juga menerimanya. Ada percaya bagi kita, saudara, logika kita belum bisa menjangkau, tapi itu saudara, secara faktualnya memang ada. Contoh surga, kita baru bisa percaya. Ya kan, kita baru bisa percaya. Tetapi bagaimana kita bisa melihat secara faktanya, saudara, kita tuh belum bisa ke sana. Ya kan, saudara, tapi kita percaya. Amin, saudara. Kita percaya. Kita balik. Kenapa kita percaya, saudara? Karena Yesus berkata, aku datang dari sana. Nah, gitu, saudara. Dan aku sudah balik ke sana. Yesus itu, saudara. Nah, mengenai kebangkitan, saudara, kita ini sekali lagi penting untuk mengisi iman kita dengan percaya Yesus itu benar-benar bangkit. Kenapa, saudara, saya berkata itu? Saudara, mungkin bagi saudara, oh iya, saya juga percaya. Tapi saudara selam Tuhan, tentu iman saudara perlu dikuatkan dalam hal ini. Kenapa saya bermaksud begitu? Karena kalau Thomas pada akhirnya kan saudara lihat, akhirnya ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, setelah itu dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia langsung menyebut Yesus, ya Tuhanku dan Allahku di depan Yesus. Dia langsung percaya. Tetapi Tuhan berkata apa? Terakhir saudara berkata apa, saudara? Kata Yesus ayat 29, coba baca bersama-sama ayat 29. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa, saudara? Percaya. Haleluya, saudara. Berbahagia. Jadi yang Tuhan inginkan sebetulnya adalah berbahagia saudara dan saya itu sekalipun belum melihat, tapi apa yang sudah diinformasikan dalam Alkitab yang kita sebut ini adalah firman Allah, kamu harus percaya. Termasuk saya bilang tadi, sorga itu kita tuh belum lihat, tapi sudah diinformasikan oleh Alkitab. Karena Alkitab kita percaya, Alkitab adalah firman Allah. Amin. Jadi kita percaya. Nah, sekarang saya balik. Pentingnya saudara kita mempercayai dengan iman bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, karena memang itu sebuah fakta, sebuah kenyataannya, Yesus itu bangkit. Nah begini saudara, pertama saudara lihat ya, lalu sempat saya singgung begini, saudara, jangan saudara berkata, oh Tuhan kok mati, Tuhan kok bangkit. Saya mengajarkan saudara kan begini, saudara harus masuk pada apa saudara? Landasan yang benar atau landasan pengertian yang benar. Istilah kita bilang dalam teologi kita, premis kamu harus benar bagaimana untuk datang ke sana. Kita harus apa saudara? Premis yang benar adalah Yesus itu satu pribadi, dua apa saudara?
natur. Dia adalah Allah dan manusia. Jadi Allah bisa mati apa tidak? Tidak bisa mati. Manusia bisa mati nggak? Bisa. Jadi kalau dari sini saudara beranjaknya kan saudara langsung gampang menangkapnya. Ya bisa memang mati. Dan memang Yesus datang harus mati. Kalau tidak mati, sia-sia iman percaya kita. Karena lalu saya sempat bilang atau tidak ya saudara? Oh ada kali ya, tapi saya ingatkan dalam iman bagi saudara buat lagi. Cara untuk kita selamat masih ingat gimana saudara? Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita percaya. Jadi cara kita selamat, kita harus percaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Nah, saya balik. Cara Tuhan menyelamatkan kita gimana? Apa saudara? Dia harus mati, bangkit. Kan begitu. Itu cara menebusnya. Kan begitu saudara. Caranya dia harus tebus kita dengan mati dan bangkit. Ya, saya balik lagi. Kembali saudara, jadi dari sisi ini kan kita sudah lihat bahwa oh Yesus itu mati dalam natur manusianya, dia mati dan dia bangkit. Itu karena cara Allah untuk menyelamatkan kita, seperti itu, ya, dengan cara penebusan. Ingat, dosa bagi Tuhan itu hutang. Kalau begini saudara, jadi cara Allah kan, kenapa kita harus diselamatkan? Karena kan orang berdosa statusnya itu sudah di neraka. Begitu kan saudara? Jadi tidak ada di tengah-tengah. Oh kalau kamu tidak percaya Yesus nanti kamu masuk neraka. Tidak begitu konsepnya. Semua orang telah berdosa statusnya sudah di neraka. Makanya saudara, Yesus mau datang selamatkan kita. Cara dia menyelamatkan, menebus dosa kita, itu tebus keluarkan dari neraka, berpindah ke surga. Itu caranya. Nah, saya balik lagi, saudara. Bagi Tuhan itu saudara bahwa dosa itu kan hutang. Dosa itu apa saudara? Hutang. Makanya disebut penebusan. Ini konsepnya itu saudara. Konsepnya dosa itu hutang. Nah, saya pernah saudara, kita ini hutangnya ratusan juta saudara. Itu nyicil rumah kan saudara. Nyicil rumah di Georgia. Oh, ratusan juta. Memulainya juga, pokoknya panjang ceritanya. Mesti jual ini, begitu saudara. Sudah jual segala-galanya, berhutang lagi. Bagaimana caranya? Waduh, mikirkan itu. Kadang-kala baru masuk awal bulan, udah bayar cicilan, bagaimana hidup nanti ke depan ya? Duit sudah ada, kan gitu. Itu lama saudara. Mau menebusnya bisa menyelesaikan itu lama karena itu hutangnya besar. Nah, itu konsep dosa itu hutangnya besar. Kalau sudah pikir begini, berapa kali ya saya berbuat dosa? Jadi hutangnya kalau sudah 1000 kali ada, sudah mungkin bang, kayaknya lebih. Nah, saudara, jadi tebusan itu banyak sekali. Gitu saudara. Jadi hutangnya itu banyak sekali. Makanya tidak ada orang, Yesus berkata, sekalipun engkau memiliki seenter saudara, dunia ini, jiwamu tetap binasa. Jadi maksudnya begini saudara, bahwa kamu tuh punya apapun tidak bisa membayar hutang dosa. Tidak bisa. Hanya melalui penebusan Yesus itu. Jadi makanya saudara, cara penebusan Yesus harus mati dan bangkit ya. Oke, saya balik lagi fokus ke bangkitan. Saudara, Yesus ini benar-benar bangkit. Itu tentu saudara lihat dalam natur manusia. Saudara sudah tangkap situ ya. Nah, sekarang begini ya. Kenapa saya berkata dalam poin 2 ini Yesus benar-benar bangkit, saudara, adalah karena begini ya. Pertama tadi orang tidak percaya. Nah, tetapi pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Akhirnya Thomas percaya. Tetapi Tuhan pun sedikit membantah iman dia. Dan bukan membantah juga, memang yang dimaksud Tuhan iman terhadap Thomas itu bukan itulah disebut iman. Karena Thomas mau kan lihat dulu, pegang dulu, baru aku percaya. Tapi itu yang Tuhan mau adalah Thomas, kamu harusnya percaya sebelum saya mati. Saya sudah bilang sama kamu, Thomas kan murid Yesus, saya ini akan mati dan akan bangkit. Berarti selama ini kebenaran firman Allah yang saya sampaikan kepada kamu, kamu tuh tidak percaya. Sekalipun kamu sudah dengar. Nah ini tentu menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang seperti itu. Sudah dengar khotbah, sudah baca firman Allah, sudah dengar. Bahkan kadang-kadang Pak Penggembala itu sudah khotbah itu sudah berapa kali.
Saya udah dengar. Tapi untuk masuk dalam percaya, banyak orang kadang-kadang belum masuk. Ya kan? Sama seperti Thomas. Sungguh udah bersama Yesus. Yesus sudah bilang, saya akan mati dan bangkit. Thomas sudah dengar, tapi dia belum percaya. Jadi yang Tuhan inginkan dalam pelajaran ini sebetulnya segala firman yang engkau dengar, engkau baca, kamu harus masuk dengan percaya. Haleluya, saudara. Nah, oke, saya bilang begini. Saya tahu bahwa kebangkitan Yesus ini, apalagi sekarang saudara, media sosial ini luar biasa, saudara, dan saya mengakses begitu mudah, anak-anak kita begitu mudah. Dan ada orang-orang tertentu, saudara, menggunakan bahwa saudara, Yesus itu sebetulnya tidak bangkit. Dia dicurilah oleh murid-muridnya, kan begitu, saudara. Dicurilah mayatnya. Dan Yesus sebetulnya tidak bangkit. Ada lagi yang berkata Yesus itu disalib, sebetulnya dia digantikan oleh Yudas. Nah begitu, saudara. Dan lain sebagainya. Kenapa isu ini dibangun terus, saudara? Karena memang, saudara, isu ini dari awal dan diberitakan oleh firman Allah. Begini, saudara, dimulainya dari ketidakpercayaan itu, saudara, tapi bergulir terus sampai sekarang. Banyak orang beritakan Yesus tidak bangkit, dan betapa, saudara, luar biasanya pengaruh itu. Kadang-kala tidak memiliki, kalau orang percaya belum memiliki pengetahuan benar dalam iman tentang kebangkitan, padahal dia juga ikut. Oh iya, Yesus ini tidak bangkit, dia tidak percaya. Ingat, 1 Korintus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kamu. Jadi, kalaupun Yesus sudah bangkit, dan kalau orang tidak percaya Yesus bangkit, Tuhan akan berkata, sia-sia iman percaya kamu. Jadi Tuhan tidak akan perhitungkan iman kamu. Jadi yang Tuhan mau, kita beriman pada Yesus yang sudah lahir, yang sudah mati, dan yang sudah bangkit, dan sudah naik ke surga, dan yang akan datang kembali. Haleluya, saudara. Itu iman yang sempurna. Nah, sebab itu bagaimana supaya iman kita, saudara, memiliki pengetahuan yang benar? Tentu kita harus belajar tentang firman Allah yang benar. Begini, saya balik lagi. Jadi, isu ini terus sebetulnya dimulai dari awal, saudara. Diawali oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus bangkit, saudara, coba saya kasih informasi Alkitab buat saudara. Kita lihat dulu ini. Coba saudara buka Matius, saudara, 22 ayat 23 saja. Di sana ada orang Saduki namanya. Kelompok Saduki. Jadi orang Yahudi ini, terus ada namanya kelompok Saduki. Mari kita baca dulu ini. 1, 2, 3. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat, saudara, pendapat mereka? Bahwa tidak ada namanya kebangkitan. Stop saja di situ. Jadi orang Yahudi ini, saudara, punya namanya beberapa golongan. Ya kayak kita, saya kasih analogi begini. Di Kristen ini ada Katolik, ada Pantekosta, ada Protestan, bisa paham ya? Nah, di agama Yahudi juga begitu, saudara. Ada namanya orang Farisi, ada namanya ahli Taurat, ada namanya Saduki, ada namanya Eseni. Jadi dalam kehidupan mereka juga beragama terbagi-bagi juga, saudara. Terbagi-bagi kelompok keyakinan. Nah, ada namanya, tetapi loh ya tadi. Ada namanya golongan Saduki, saudara. Golongan Saduki ini, saudara, mereka itu punya Alkitab yang sama dengan Farisi, ahli Taurat, orang-orang Eseni, saudara. Tapi orang Saduki ini, pemahaman mereka bahwa namanya orang mati langsung mati, tidak ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki ini, saudara, mereka adalah orang-orang yang agama Yahudi ini dari tempat saya bilang tadi, mereka punya namanya majelis agama. Majelis agama ini berisikan 70 nama tua-tua, namanya tua-tua itu 70. Nah, paling banyak duduk di sana, saudara, itu adalah yang mengurus agama, itu paling banyak orang Saduki menduduki itu jabatan ini, paling besar orang Saduki. Nah, mana itu? Ketika orang Saduki ini, saudara, orang Saduki ini mendengar dari para tentara Roma. Coba saya lihat dulu orang-orang Roma itu. Lihat dulu Markus 12 ayat 18. Datanglah, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya-tanya. Sama ayatnya ya, saudara, sama ayatnya ternyata itu.
Tidak. Oh, Kisah Rasul 23 ayat 5 sampai 8. Kisah Rasul 23 ayat 5 sampai 8. Mari baca. 1, 2, 3. Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Terus, termasuk golongan apa? Orang Saduki, dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah agama ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Jadi Paulus ini, saudara, dia memberitakan tentang kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati, saudara, dan di mana ketika dia ditangkap, saudara, dihadapkan ke mahkamah agama untuk mengadili. Pengajarannya ini, kenapa ada pengajaran seperti ini? Karena, saudara, orang Saduki ini marah. Mereka punya keyakinan tidak ada namanya kebangkitan. Oh, Paulus percaya ada kebangkitan. Ada kebangkitan orang mati. Terbukti Yesus sudah bangkit. Tapi dari sini mereka mau supaya orang mengikuti ajaran mereka ini Saduki. Bahkan mereka inilah yang saya bilang tadi, mereka itu yang duduk dalam pengadilan agama itu. Mereka itu tua-tua yang ada di sana. Nah, sekarang saya masuk begini, saudara. Dari orang-orang Saduki, saudara, dari orang-orang Saduki ini, ketika Yesus bangkit, mereka langsung bilang, panggil orang-orang Romawi, tentara Romawi. Mereka panggil kepada tentara Romawi. Kamu tolong ya, kamu kasih tahu ke masyarakat bahwa Yesus itu tidak bangkit. Diambil oleh murid-murid. Nah, ini, saudara, mereka membangun satu saudara, konspirasi jahat ya. Kenapa? Karena murid-murid ini kan orang awam. Mereka itu, saya bilang, kubur itu disegel. Jangankan saudara, mereka mau buka itu, pegang saja tidak boleh. Namanya disegel. Bolehnya lihat dari jauh. Dan orang Yahudi pada waktu itu takut sekali sama Romawi, karena kan konteks mereka itu dalam jajahan Romawi pada waktu itu ya. Jadi mereka coba membangun satu isu yang tidak baik. Coba saudara lihat dulu isu itu, saudara ya. Saya mencatat dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ayat 11 saudara 12 ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala staf kuliah. Jadi ini orang-orang tentara Romawi ya, melakukan perjalanan. Ketika mereka lihat, sudah bangkit nih, kami sudah lihat batunya sudah terguling, sudah cek ke dalam, Yesus tidak ada, begitu ya. Nah, ternyata kebangkitan itu betul. Kami mau kasih tahu. Jadi tentara-tentara Romawi mau beritahu ke mahkamah agama. Mereka berjalan mau pergi ke kantornya mahkamah agama para imam-imam ini. Ayat 12, sudah baca. Nah, lihat ini orang-orang Saduki. Ketika justru orang-orang tentara Romawi ini mau kasih tahu Yesus sudah bangkit dan diceritakan para imam-imam, mereka dengar. Terus akhirnya mereka apa, saudara? Sombong. Kasih duit kepada serdadu-serdadu. Nih, saya kasih uang yang banyak sama kamu. Tolong tutupin isu ini. Kamu harus kasih tahu, karena kamu yang jaga di sana. Kasih dia uang yang banyak. Terus apa pesan mereka? Ayat berikut. Nah, baca 1, 2, 3. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini konspirasi jahat yang dibangun oleh orang Saduki melalui para serdadu-serdadu itu, dan serdadu-serdadu diterima uang, terus disuruh mereka bilang, kasih tahu bahwa murid-muridnya datang mencurinya. Pada logikanya tidak masuk, saudara. Murid-murid aja sudah ketakutan.
Kubur Yesus pada waktu itu disegel. Bagaimana bisa mereka mau mencuri itu? Tidak bisa, saudara. Dijaga oleh tentara Romawi. Saudara tahu kalau dijaga, Romawi kalau jaga itu berani, ada yang mereka jaga terus lolos. Mereka, saudara ingat siapa itu saudara yang masuk penjara? Paulus juga atau Petrus ya saudara. Dan ketika malaikat buka pintunya dan penjaga penjara itu ketika lihat lolos, ada yang lolos, pintu sudah terbuka, berarti mereka itu sudah keluar. Apa yang mau lakukan? Dia mau bunuh diri. Dia tahu soalnya dia pasti dibunuh karena dia telah melalaikan tugas. Itu Romawi, berani ada yang disuruh jaga tahanan lolos, kamu itu pasti dibunuh. Jadi dia berpikir daripada saya dibunuh, sudah pasti saya dibunuh, dia bunuh diri. Dan Petrus atau Rasul Paulus berkata, kamu jangan, saya masih ada di sini, saya tidak kabur. Begitu juga saudara, ini tentara Romawi. Jadi sebetulnya kalau Yesus ini memang dicuri, berarti ada orang datang. Tentara-tentara Romawi ini bisa dihukum, hukumnya berat sekali, bisa dihukum mati. Tapi karena mereka yakin itu Yesus bangkit, jadi tentara itu tidak takut. Makanya mereka informasikan kepada mahkamah agama bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi mereka membayar mereka dengan sejumlah besar uang dan memberitahukan, bilang ya ke masyarakat, murid-muridnya mencuri dia. Saat kamu sedang tidur. Saya bilang tadi ini sangat penting buat iman kita, saudara. Sangat penting buat iman kita. Karena saya bilang tadi bahwa isu ini terus bergulir sampai sekarang. Bahkan kadang-kala dipakai oleh agama-agama lain. Memutarbalikkan kata-kata ini bahwa bukan mengikuti apa kata para orang Saduki. Oh, Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu kadang-kadang diplesetkan tadi, dia itu tidak bangkit, dia itu sebetulnya digantikan oleh Yudas dan juga mereka mencuri mayatnya. Sama agak mirip dengan ini. Dan kadang-kadang ada orang Kristen dia tidak bangkit. Oh, tidak bangkit. Nah, saya bilang tadi hati-hati saudara tentu dalam iman percaya kita, karena saudara saya bilang tadi bahwa iman percaya kita kalau tidak ada pada posisi itu saudara, ya bisa-bisa kita tidak selamat, saudara. Itu kata 1 Korintus pasal 15, Paulus berkata di sana. Nah, saya balik lagi, saudara. Kembali pada iman percaya kita. Setelah saudara melihat tentang teks-teks firman Allah yang saya sampaikan, tentu tujuannya agar supaya saudara dan saya punya iman dalam pengetahuan yang benar akan firman Allah. Saudara beriman, Yesus itu benar-benar bangkit. Amin, saudara. Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, 1 Korintus 15, saudara, ayat 12 saja, ayat 12 saja. Ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12. Bagaimana ajaran Saduki ini, saudara, telah pergi sampai pada kan pertama itu di Yerusalem. Di Yerusalem, hanya di Yerusalem berita itu, tetapi ajaran itu terus, saudara, mempengaruhi jemaat di Korintus. Ini tujuan saya tentu menyampaikan bagi saudara ya. Dan ternyata di jemaat di Korintus telah mengikuti apa yang diisukan oleh saudara orang-orang Saduki melalui tentara Romawi, percaya tidak ada kebangkitan. Nah, coba kita bacain 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan apa? Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ini kan bahaya. Ini kan jemaat Korintus. Ternyata saudara sudah ada masuk pengajaran bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, tentu tanggung jawab saya sebagai gembala sidang bagi saudara. Saudara kan buka YouTube, dengar khotbah. Sembarang saudara mungkin buka begitu. Ingat, hati-hati juga, bukan melarang saudara, tapi banyak pembicara saudara di YouTube itu sebetulnya konsep ketuhanannya saja sudah salah. Sekalipun saudara pengikutnya ribuan. Saya pernah katakan ada konsep Tuhan, dia berkata Tuhan itu Bapa lebih tinggi dari Yesus, ya, baru Roh Kudus itu adalah Bapa. Orang banyak saudara, tapi saudara tidak tahu. Sekarang lagi ngotot
Orang-orang terus bicara. Taurat sudah tidak ada lagi, jadi perpuluhan tidak ada. Sekarang sudah zaman kasih karunia. Dan kadang-kadang saudara zaman, oh iya ya, Taurat sudah tidak ada. Taurat mana dulu? Mesti belajar kan begitu sudah. Orang-orang saya kadang-kadang tapi suka saya bilang juga Bapak Ibu Gembala, hebat ya. Kadang-kadang mereka itu masih muda-muda sudah berani di YouTube ya. Saya sendiri semakin saya belajar saya tuh takut tampil kadang-kadang saudara di YouTube. Kadang-kadang mereka bisa salah, tapi salah hajar aja. Nah, bedanya luar biasa. Tapi kan dampaknya bahaya. Ini kan menyangkut iman. Apa yang didengar itu kan iman, saudara. Ya, saya balik. Jadi betapa penting bagi kita. Saya mau katakan kembali bahwa jemaat di Korintus pusing juga di Paulus. Paulus berkata, dari mana kamu ini? Kenapa kamu sekarang mempercayai tidak ada kebangkitan? Kan begitu. Bagaimana mungkin ada di antara kamu, jadi ada di antara jemaat yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dari mana ajaran ini? Paulus sudah kaget, ternyata sudah masuk ajaran daripada Saduki ini. Begitu saudara. Oke, jadi dari ini saudara, kembali bahwa dalam poin yang kedua kita membahas betapa iman kita harus mempercayai menurut firman Allah, Yesus itu benar-benar bangkit. Amin, saudara. Dan ini iman ini harus saudara tahu, saudara. Bahkan saya bilang dari awal, saudara harus punya iman, Yesus itu lahir. Amin, saudara. Harus iman. Kalau orang bilang, oh Yesus kok lahir? Ya memang kita harus beriman. Karena kalau dia tidak lahir, dia bukan manusia. Karena yang menjadi penebus harus manusia. Yang menebus hutang dosa kita harus manusia. Makanya juga harus Allah. Karena manusia tidak boleh ada dosa, jadi manusia Allah. Kan begitu saudara. Dan kedua, saudara, syarat pertama menjadi penebus itu kan harus manusia dan tidak berdosa. Ya syarat yang kedua, saudara, harus mati. Jadi kalau orang bilang, Tuhan Yesusmu kok mati? Ya kita bilang, ya amin. Memang harus mati, kami harus bersyukur dia mati. Haleluya, saudara. Nah, tapi di sini saudara, posisi kita beriman bangkit, tapi saudara, banyak orang tak percaya bangkit. Nah, tetapi kembali saudara, ternyata jemaat Korintus sudah banyak yang masuk ajaran Saduki itu, Yesus tidak bangkit atau tidak ada kebangkitan. Sehingga Paulus datang kepada mereka, bagaimana kamu ini punya iman seperti ini? Kamu harus kembali pada iman yang benar. Harus percaya kebangkitan itu ada, atau Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, setelah kita melihat pengajaran ini, saudara, begini ya. Saudara sudah tahu ya, jadi posisi iman, saya bilang tadi tujuan saya untuk saudara mendengar Yesus ini benar-benar bangkit, agar supaya pengetahuan iman saudara betul-betul saudara berlandaskan ada secara teks dalam Alkitab ada. Saya informasi bagi saudara, informasikan saudara baca supaya saudara berpegang pada itu, ya, berpegang pada itu. Dan begini ya saudara, kenapa saya bilang dalam poin yang kedua ini Yesus benar-benar bangkit? Karena Alkitab juga memberi informasi begini. Mari kita buka Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Tuhan sendiri yang memberitahu bagi kita. Ya, Tuhan sendiri memberitahu bagi kita. Mari baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan, mulai baca baris kedua terakhir, Allah Bapa. 1, 2, 3. Allah Bapa yang telah membangkitkan siapa? Dia itu siapa? Yesus dari antara orang mati. Jadi Alkitab memberitahu siapa yang membangkitkan Yesus? Bapa itu Allah. Kalian saudara ya? Jadi dari sini saudara, keterlibatan Bapa membangkitkan Yesus dalam natur manusia dia ya. Selanjutnya lagi Kisah 2 ayat 24. Kisah Rasul 2 ayat 24.
Kisah Rasul 2 ayat 24. Mari baca 1, 2, 3. Tetapi Allah di sini adalah Bapa yang membangkitkan dia, Yesus, dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Memang tidak mungkin, dia harus bangkit. Jadi yang membangkitkan siapa, saudara? Allah atau Bapa di sini. Amin. Satu ayat lagi, saudara. 1 Korintus 6 ayat 14. 2, 3. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Allah membangkitkan Tuhan. Itu merujuk pada Yesus. Haleluya. Oke, dari situ jadi siapa yang terlibat membangkitkan Yesus pada waktu mati? Yaitu Bapa. Yang kedua, siapa lagi yang terlibat bangkitkan Yesus? Coba lihat Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Untuk ayat ini sudah bangkit berdiri. Bangkit berdiri supaya saudara. Mari baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus. Lalu katakan Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 21. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Amin. Silakan dulu. Ternyata Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tapi ternyata yang dimaksudnya apa, saudara? Tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Jadi yang membangkitkan Yesus dari kematian siapa? Terlibat. Yesus sendiri. Kalau tadi Bapa, sekarang siapa? Yesus sendiri. Jadi Bapa terlibat membangkitkan, Yesus juga terlibat membangkitkan tubuhnya. Makanya Yesus itu waktu mati, saudara, Tuhannya itu tidak pernah mati, yang mati manusianya. Amin. Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi ini apa ya, saudara? Jadi ayat ini sebetulnya menunjukkan Yesus juga. Saya sudah habis waktu saya tidak bisa baca semua saja. Saya pindah lagi. Roma 8 ayat 11. Lihat lagi siapa lagi yang membangkitkan Yesus. Ya, 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sampai situ. Ini adalah siapa ini? Roh Kudus. Jadi siapa lagi yang terlibat membangkitkan? Roh Kudus. Jadi Bapa terlibat membangkitkan, Anak terlibat membangkitkan, Roh Kudus terlibat membangkitkan. Jadi tiga-tiga ini sebetulnya memberi informasi pengakuan, memberitahu bagi kita bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, yang membangkitkan, Bapa ikut membangkitkan, Anak ikut membangkitkan, Roh Kudus juga ikut membangkitkan. Haleluya, saudara. Sehingga saya katakan tadi, tujuan saya menyampaikan kebenaran firman Allah dalam poin yang kedua tentang Yesus bangkit, biarlah kita jemaat Tuhan harus terus beriman Yesus itu benar-benar bangkit. Karena ini akan menyangkut saudara nanti pelajaran berikut. Minggu depan saya akan berkata saudara pelajaran berikut tentang kalau Yesus bangkit, makanya kita juga ada kebangkitan tubuh. Saya balik lagi, saudara. Dalam pokok pembahasan dalam acuan ayat kita, Thomas tadi akhirnya saudara, dia percaya Yesus itu benar-benar bangkit. Dan Tuhan sangat senang percaya. Dan kita juga saat ini harus percaya. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, percaya Yesus benar-benar. Amin. Karena sekali lagi, bukan cuma di situ saya sudah bilang tadi. Ingat, itu adalah cara Yesus menyelamatkan kita dengan cara mati dan bangkit. Sehingga kalau Yesus tidak bangkit,
sia-sia saudara dan saya punya iman, tidak bisa selamat kita. Makanya kita bersyukur. Kalau orang berkata, Tuhanmu kok mati, bilang saya bersyukur. Kalau tidak mati, saya tidak selamat. Amin, saudara. Makanya kita punya konsep, saya bilang itu apa ya saudara, mati dan bangkit itu seperti dua sisi mata uang. Saya punya koin atau mata uang, berbeda. Dia tidak boleh ada pada posisi mati saja. Tidak berguna kata Paulus, tidak berguna kalau dia cuma hanya mati. Tapi dia harus bangkit. Amin. Jadi sama dengan saudara punya koin, kalau punya ada uang koin, terus cuma mata uang sisi apa? Cuma di sebelah sisinya yang ada apa mata uangnya itu saudara, cuma di sebelah sisinya dan sebelah sisinya kosong, itu saudara pergi bayar, laku nggak saudara? Nggak laku, nggak berguna itu, nggak berguna. Jadi mesti ada dua sisi mata uang, sama dengan mati dan bangkit. Makanya dalam posisi kebangkitan ini sekali lagi saya tegaskan, betapa iman kita, saudara, banyak dari dahulu saudara terus digencar dari semenjak Saduki itu sampai sekarang saudara, bahkan di media-media sekarang di YouTube dan lain sebagainya, mereka menebarkan Yesus itu tidak bangkit. Tapi hati-hati saudara punya iman, tetaplah berpegang pada firman Allah. Yesus itu bangkit. Haleluya. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan saya bisa sampaikan kepada saudara untuk mengisi iman percaya kita, supaya iman percaya kita kuat, iman percaya kita beriman, Yesus itu benar-benar bangkit. Karena itulah salah satu cara yang Tuhan buat untuk menyelamatkan kita, yaitu mati dan bangkit. Kita selamat hanya apa saudara? Percaya. Cara Tuhan menyelamatkan kita dengan cara apa? Mati dan bangkit. Itu cara. Tuhan Yesus berkati, mari kita bangkit berdiri. Saya langsung berdoa ya. Mohon maaf, saya memang lewat 5 menit. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk memperingati kebangkitanmu 2000 tahun lalu. Kami beriman Tuhan, itulah cara Engkau menyelamatkan kami, yaitu Engkau mati dan bangkit buat kami. Itulah cara penebusan-Mu ya Tuhan buat kami, mati dan bangkit. Karena hutang dosa kami terlalu banyak ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau sudah menebusnya dengan cara mati dan bangkit kembali. Sehingga kami orang percaya adalah benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kami benar-benar diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui mati dan bangkit kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah pengajaran kebenaran-Mu ini memenuhi iman percaya kami. Sehingga Tuhan, ada pengajaran apapun yang sedang melanda dunia ini, iman kami tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat yang hadir saat ini ya Tuhan. Apapun menjadi pergumulannya, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam pendidikan anak-anak, Tuhan, dalam keuangan, pekerjaan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan sumber kesehatan, sumber berkat yang memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terjadi bagi kami. Kami tetap percaya mujizat Tuhan tetap terjadi. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua percaya berkata amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Tuhan, saya percaya semuanya diberkati mohon Tuhan. Dalam ulang korban persembahan kedua dan akan Tuhan kepala kita berdoa bagi pelayan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk firman yang sudah datang kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang berturut untuk memberikannya Tuhan. Dan Engkau memberkati orang-orang yang belum sempat memberikannya Tuhan. Dan untuk hari berikutnya kami boleh sama-sama berkorban bagi pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang menserahkan kehidupan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujian Tuhan Tuhan besar, Tuhan Tuhan kuasa. Aku maha besar.
hati Tuhan. Puji Tuhan untuk pengumumannya. Apabila ada di antara saudara yang masih melakukan persembahan melalui transfer, persembahan pertama atau persembahan operasional, ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dewi Chandra Dinata. Kemudian untuk persembahan yang kedua atau untuk pembelian ruko yang kedua, persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937261639 dan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Apabila ada saudara yang memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer juga bisa ke rekening BCA 7400516574 atas nama yang Cemanurek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala untuk bisa didoakan selesai ibadah nanti. Kemudian untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer juga ke rekening BCA 5725426370 atas nama Ida Agustini Supriyatna. Kemudian jangan lupa hari Senin kita tetap ada doa puasa mingguan GPD Kota Wisata. Saudara bisa pilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Kita berharap kita mengajak dan menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam doa puasa ini ya. Kemudian untuk hari Rabu Komsel jadwalnya harus dipasang minggu, tetapi kita akan adakan doa di rumah masing-masing ya untuk hari Rabu ini. Kemudian hari Jumat sudah kembali kita ada ibadah gabungan Pelprik dan WSP di gereja jam 7 malam ya. Kemudian hari Sabtu kita tetap ada doa pagi dan sudah kembali doa pagi di gereja lagi jam 7 sampai dengan jam 8 pagi dan sorenya jam 6.15 ada ibadah pemuda remaja YFB di tempat ini. Hari Minggu nanti kembali ibadah kita 3 kali dengan anak-anaknya. Jadi pagi jam 8 di gereja, kemudian jam 10 ibadah anak juga di gereja, dan jam 5 sore di gereja dan juga secara online. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selain daripada itu kita akan mengadakan ibadah gabungan dalam rangka ucapan syukur, ulang tahun WSP, ulang tahun gereja dan juga selesainya renovasi gereja yang akan diadakan pada hari Minggu 7 Mei 2023 dan nanti diadakan secara gabungan jam 5 sore di gereja dan nanti rencananya akan disertai dengan perjamuan kasih. Untuk teknis lebih lanjutnya nanti akan disampaikan pada hari Minggu yang akan datang ya. Jadi jangan lupa tanggal 7 tolong dicatat supaya sore nggak kemana-mana, kita bisa datang ibadah di tempat ini. Jadi itu saja semuanya. Ada kabar dari Bapak Gembala? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan pujian kemuliaan bagi Allah. Syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Sepanjang ibadah kami boleh menikmati Engkau, baik melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dibangkitkan kembali iman percaya kami. Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami boleh lalui Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh iman dan percaya, pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkaulah Yesus Tuhan yang ajaib, yang senantiasa menyertai kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu yang akan datang kami percaya Engkau sudah ada di sana dan Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami. Engkau akan menyertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang tolong kami Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, taruh senantiasa damai, sejahtera, sukacita Allah menjadi bagian kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, dalam keadaan apapun juga, kami tetap Tuhan menyatakan bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami, sehingga orang boleh melihat ada Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Setiap pergumulan umat-umat-Mu kami bawa kepadamu. Kami percaya Yesus Engkau sanggup menolong kami. Dan oleh karenanya segala pergumulan kami, apapun itu, baik mengenai kesehatan, mengenai rumah tangga, mengenai usaha mata pencarian pekerjaan, mengenai keadaan keuangan, bahkan mengenai apapun juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan hanya kepada Engkau Tuhan kami menaruh pengharapan kami. Kami percaya selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan, menikmati kemuliaan demi kemuliaan, asalkan kami tetap berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan bangsa negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah menolong kami, Engkau juga memperhatikan bangsa negara ini. Dan biarlah Tuhan para pemimpin kami Tuhan, mulai dari pemimpin pusat sampai dengan daerah, semuanya ada di dalam takut akan Engkau, sehingga Tuhan kemuliaan-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kegiatan diakonia, pengumpulan dana untuk melunasi renovasi tempat ibadah ini Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menggerakkan kami umat-umat-Mu untuk datang berkorban kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada dan naikkan pujian ini. Bersama